Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Jumat 22 Oktober 2021. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini gereja mengajak kita merenungkan bacaan pertama yang diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaatnya di Roma, bab 7 ayat 18 sampai 25a. Dalam surat ini Rasul Paulus men-sharingkan perjuangannya antara yang baik dan yang jahat, antara keinginan batinnya untuk sungguh mencari yang baik, berbuat yang baik, dan antara keinginan tubuh yang selalu jatuh dalam dosa. Perjuangan yang dia lalui, tapi di akhir dia bersyukur bahwa di akhir bisa memenangkan perjuangan itu berkat Tuhan Yesus Kristus, berkat imannya akan Tuhan Yesus. Sedangkan bacaan Injil kita akan dengar dari Injil Lukas bab 12 ayat 54 sampai 59 yang menceritakan tentang Yesus yang meminta para pendengarnya, para muridnya, agar mereka bisa membaca tanda-tanda zaman. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan, tema membaca tanda-tanda zaman inilah yang mau saya ajak kita bersama untuk renungkan pada hari ini dalam perjalanan kita hari ini, perjalanan hidup kita. Saudara dan saudariku, seberapa baik kita bisa membaca tanda-tanda zaman? Yesus mengharapkan murid-muridnya agar mereka bisa membaca tanda-tanda zaman dengan akurat. Kita contohkan saja para pelaut, para petani, mereka bisa melihat kondisi cuaca dan mereka harus membaca tanda-tanda yang ada agar apa? Agar perjalanan mereka, agar tanam yang mereka lakukan, penanaman yang mereka lakukan akan berhasil dengan baik, akan berjalan dengan aman. Banyak upaya yang akan mereka lakukan dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mereka sungguh bisa membedakan potensi-potensi bahaya alam, badai tropis, angin topan, banjir, dan lain-lain. Sehingga akhirnya mereka sebelum melakukan sesuatu, mereka diperingatkan. Jadi tanda-tanda yang terjadi adalah tanda-tanda peringatan. Saudara dan saudariku seiman, kebutuhan kita untuk secara akurat membedakan kondisi spiritual dan iklim moral di sekitar kita adalah sangat penting jika kita ingin menghindari krisis spiritual dan bencana moral, kekeringan spiritual yang akan kita alami. Maka itu kita membutuhkan untuk membedakan kondisi-kondisi tersebut. Tuhan siap mengubah hidup kita dan menawarkan kepada kita kerajaan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus. Tetapi tawaran ini bisa kita lewatkan jika kita membiarkan sikap permisif, sikap yang permisif menganggap enteng dosa, atau menunda memperbaiki kesalahan sebelum terlambat. Sebelum terlambat untuk berdamai dengan Tuhan. Saudara dan saudariku, Yesus menggunakan ilustrasi yang sangat jelas tentang tuntutan hukum yang mengancam untuk menunjukkan urgensi penyelesaian kasus yang buruk di luar pengadilan sebelum hukum yang lebih buruk dapat dijatuhkan terhadap kita. Dalam Injil, mengapa seseorang dalam cerita Yesus
Dia berusaha untuk mencapai kesepakatan dengan musuhnya sebelum masalah itu dikirim ke pengadilan untuk diadili. Orang tersebut tahu bahwa dia memiliki kasus buruk yang kemungkinan besar akan melawannya di pengadilan. Dan dia kemudian dengan cepat mencoba untuk mencapai kesepakatan dengan lawannya untuk menghindari hukuman yang lebih buruk. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, kita semua membutuhkan belas kasihan, kasih karunia, dan perlindungan Allah. Tuhan Yesus adalah tabib dan penyembuh kita, dan Dia siap membebaskan kita dari pola berpikir, dari pola bertindak dan berbicara kita yang berdosa. Jika kita menyerahkan hidup kita padanya, Dia akan memenuhi kita dengan Roh Kudus-Nya dan memberi kita hati yang baru, pikiran yang baru, yang dipenuhi dengan kebenaran, kasih, dan kebaikannya. Jika kita menginginkan kedamaian dan sukacita abadi bersama Tuhan, maka bukalah diri kita, izinkanlah Tuhan masuk dan mentransformasi kita, mengubah hidup kita, sekeliling kita, apapun yang kita buat, situasi dalam rumah kita, dalam pekerjaan kita, dalam hubungan kita dengan saudara-saudara kita, dengan hubungan kita dengan keluarga kita. Izinkanlah Tuhan masuk dan mentransformasi kita, bukalah diri kita. Saudara dan saudariku, dengan demikian kita akan menemukan kedamaian dengan Tuhan. Dengan demikian benar bahwa apa yang Tuhan Yesus minta, kita bisa menjawabnya, itu kita bisa membaca tanda-tanda yang ada di sekitar kita, agar kita boleh bertobat. Saudara dan saudariku, Tuhan adalah benar-benar pemberi kehidupan, kebenaran yang berkelimpahan. Pertanyaannya sekali lagi, apakah kita mau terbuka? Apakah kita mau sungguh menyerahkan semuanya pada Tuhan dan kemudian menerima dari Dia Sang Pemberi itu? Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, banjiri hati kami dengan kasih-Mu dan bebaskan kami dari semua yang menghalangi kami melakukan kehendak-Mu. Ubahlah pikiran kami agar kami dapat membedakan apa yang benar dan memilih apa yang baik dan menyenangkan bagi-Mu. Tolong kami Tuhan, bantu kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan serta-Mu. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi, kita kasih, segala usaha, rencana, dan kerja kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.